BMW seri 3 mungkin menjadi sosok BMW yang paling dikenal di segala penjuru dunia. Seringkali seri 3 ini menjadi produk BMW yang difavoritkan oleh banyak orang. Perjalanan sejarah BMW seri 3 generasi pertama atau dikenal dengan kode bodi E21 bermula di bulan Juli 1975. Mungkin sebagian besar dari Anda belum lahir. Mobil tersebut diperkenalkan ke pasar otomotif menjelang krisis minyak bumi pada tahun 1973. Penerusnya yaitu seri 3 generasi kedua dengan kode bodi E30 mampu meraih kesuksesan yang lebih besar. Mungkin karena itu ada 4 pintunya, bukan hanya 2 pintu seperti E21. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Wah, Karnaval Motomobi 2026 hadir kembali untuk Anda pecinta otomotif. Mari kita bersilaturahmi sesama penggemar otomotif. Karena Karnaval Motomobi hadir setiap tahunnya sehabis Lebaran. Banyak berbagai booth yang menarik yang bisa Anda kunjungi. Dan yang pasti, Om Mobi akan selalu ada di acara itu. Ditunggu kehadirannya di sana. Gratis. Kesuksesan seri 3 generasi pertama atau E21 memotivasi BMW untuk menciptakan E30. Karena respon pasar akan BMW seri 3 memang baik. Seri 3 hadir sebagai sedan berukuran sedang, cenderung ke arah kecil, dengan rasa berkendara yang mantap. Apalagi seri 3 generasi kedua hadir dengan banyak pilihan mesin yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi banyak konsumen. Memang kecuali di Indonesia hanya sedikit pilihan mesin. 1. Review BMW E30 ini dilanjutkan oleh Paman Didot, ahli sejarah motomobi. Ayo lanjutkan reviewnya, Paman. 2 tahun lalu kami sempat buat video motomobi retro BMW seri 3 E21. Ini adalah penerusnya, jadi BMW seri 3 generasi kedua atau dengan kode bodi E30. Sebenarnya sih, waktu itu kita udah mau bikin videonya waktu zaman markas lama. Tapi soundnya hilang, bener nggak Gi? Padahal mobilnya keren banget, sayang banget. Ini 4 pintu, padahal yang dulu itu versi Cabrio. Nggak apa-apa deh, ini yang lebih real. Di Indonesia dijual resmi. Jadi yang ada di markas kami hari ini adalah BMW 318i E30 tapi yang pre-facelift. Jadi di Indonesia E30 itu ada 2 model lah hitungannya ya. Tapi tipenya sama-sama 318i. Yang pre-facelift pakai mesin M10. Jadi orang bilangnya BMW 318i M10. Kalau yang facelift itu mesinnya M40 jadi orang bilangnya M40. Sedikit bicara sejarah BMW E30. Dia menggantikan BMW E21 di tahun 1982. Udah mulai ada di pasaran 1982. Yang versi 2 pintu. Kemudian di tahun 1983 keluar yang versi 4 pintu. Bodinya seperti ini. Jalan terus sampai akhirnya di tahun 85 ada yang versi cabriolet. Bersamaan dengan keluar E30 yang M3. Yang bisa jadi mobil balap itu. Terus lagi sampai tahun 87-an, akhir 87 keluarlah E30 yang station wagon. Tapi di Indonesia hanya dipasarkan yang sedan 4 pintu. Jadi kalau E30 di Indonesia hadirnya itu bukan dari awal, bukan dari tahun 82, 83, bukan. Tapi pertama kali jual tahun 1986. Berjalan terus sampai akhirnya tahun 88 itu keluar yang versi facelift. Jadi yang pertama adalah yang seperti ini, yang pre-facelift, pakai bumper panjang, kemudian lampu belakangnya juga lebih kecil. Engine-nya M10. Yang versi pre-facelift kalau di Indonesia itu sudah pakai bumper Amerika. Jadi ini US spec bumper, lebih panjang, kemudian ada side markernya. Sebenarnya ini lampunya lampu yang facelift. Kenapa pakai yang facelift? Karena yang model lama, yang model asli ya, yang model aslinya yang pre-facelift itu sering banget karatan. Jadi kadang-kadang nggak kelihatan kalau nyetir malam. Jadi pakai yang model facelift. Bagian bawahnya juga beda. Kalau yang pre-facelift itu jenggotnya tuh langsung jatuh gitu aja, tanpa ada fog lamp. Jadi fog lampnya itu biasanya dipasang gantung di bawah bumper. Kalau yang facelift itu fog lampnya sudah nyatu di apron. Mestinya bumpernya kalau yang pre-facelift itu ya pendek dan chrome. Tapi yang Indonesia spesial banget, bumpernya bumper Amerika. Ini kebenaran pakai add-on depan nih, spoiler depan buatan Jimmy Hill. Jadi keren sih, apalagi kalau stance-nya dibikin rendah. Oke, sampingnya ada side marker, jadi memang sesuai dengan regulasi keselamatan berkendara di Amerika. Kemudian list bodinya kalau yang pre-facelift itu ada kayak aksen chrome-nya. Kalau yang udah facelift itu udah hitam aja. Oke, ini velgnya udah pakai Zender. Aslinya itu Lemers, bottle cap,
julukannya bottle cap, bentuknya kayak tutup botol, itu ring 14. Nah yang ini udah ya namanya didandanin ya, pakai Alexander keren, terus pakai lowering kitnya udah pakai Ebah, jadi stance-nya lebih rendah. Bagian samping baik yang pre-facelift atau yang facelift sama aja, jadi luarnya sama aja. Tapi kalau yang facelift itu chrome-nya udah makin dikit karena acuannya yang shadow line, jadi lebih sewarna sama body, warnanya lebih monoton lah, nggak terlalu banyak yang silau-silau. Baik yang 2 pintu, 4 pintu, dimensinya sama aja. Kalau yang 2 pintu pasti pintunya lebih panjang dan kaca fix kan di sini. Kalau yang 4 pintu seperti ini. Ya sebenarnya dimensinya mirip-mirip banget. Mungkin nggak ada beda. Kalau yang Cabrio jelas beda. Nah yang Cabrio itu lucu. Pintunya lebih panjang dan ada kaca segitiganya. Jadi kayak mobil roadster, lucu deh. Dan yang station wagon itu baru keluar di tahun 88-an. Fisiknya ya ini tinggal tambah aja belakang ini. Gitu. Tapi panjang bodi mirip-mirip banget. Kita lihat belakangnya yuk. Nah kebenaran mobil ini sudah pakai spoiler belakang option ya. Ini buatan Veba, aslinya nggak ada. Tapi banyaklah owner-owner E30 biar tampilan lebih sporty pakai spoiler belakang. Baik itu bisa Veba, BBS, Kamai. Nah perbedaan lagi di bagian belakang antara yang pre-facelift dan facelift itu paling jelas kelihatan adalah lampu. Lampunya kalau yang pre-facelift itu kayak lampu belakang BMW E21 yang digedein. Jadi dibikin lebih tebal. Sen, lampu rem dan lampu malam, kemudian lampu mundur. Kalau yang facelift, lampunya ada aksen kotak-kotak dan lampu mundurnya jadi lebih kecil. Tapi dimensinya jadi lebih tebal. Tempat plat nomor itu jadi segaris gini nih. Kalau ini kan tempat plat nomornya ke bawah. Nah kalau yang facelift itu udah rata lah. Bumper juga serupa dengan yang depan, lebih tebal, ada side marker. Ini juga unik, kalau yang station wagon, perbedaan kelihatan nih. Kalau yang wagon itu udah pasti facelift, tapi sebenarnya ada bedanya buat mekanisme bagasi. Kalau yang sedan, atau yang 2 pintu, atau yang Cabrio, itu bukan bagasi pasti di sini, persis di bawah logo BMW. Tapi kalau yang station wagon, dia di bawah. Kenapa? Karena panel bukaan bagasinya sampai bawah. Kalau ini kan, sini. Segini. Kalau yang station wagon itu sampai bawah. Alasannya ya buat keluar masuk barang gampang. Perkakas yang mana sudah kosong. Ini terus dari kalau seri 3 dari E21 sampai E90 berarti. Pokoknya Heritage itu nyimpen perkakas di sini buat seri 3 ya dari tahun 75. Bagasinya ya not bad lah buat nyimpen barang oke. Dongkrak di situ, ban serep ada di sini. Jadi karpetnya diangkat aja. Ban serepnya ada di bawah sini. Nggak perlu ngolong-ngolong, udah tinggal angkat aja. 318i. Seri 3, 1800 injection. Sebenarnya ada berapa banyak sih tipenya E30? Ini cukup pelik. Tarik nafas dulu ya. Ini banyak banget soalnya. Jadi mulai dari 316, kemudian 318i, 320i, 323i, 325i, 325iX, 325e. Di antaranya ada versi-versi spesial. Itu kayak 320is. Kemudian ada 325IS. Jangan lupa ada varian khusus di Afrika Selatan, itu 333i. Tentu ada M3. Kemudian yang versi diesel, itu ada dua model, 324D dan 324TD. Cerita dikit, yang versi-versi spesial, yang 325iX itu all-wheel drive. Jadi, empat-empatnya ya bisa buat medan off-road kecil-kecilan lah. Jalan gravel masih oke, kemudian ground clearance-nya lebih tinggi. Dan tipikalnya dia punya ciri khusus kayak 325iX itu ada over fender sama kayak side skirt kecil. Kemudian ada 320is. Orang mikirnya pasti, oh ini 320i kemudian pakai trim sport apa enggak, itu bukan. Fisiknya kayak gini aja, 2 pintu atau 4 pintu. Mesinnya 2000 cc, tapi itu sebenarnya mesin S14-nya M3 yang diturunin cc-nya dari 2300 ke 2000 cc. Itu hanya dijual di Italia sama Spanyol atau Portugal karena mereka punya peraturan pajak mesin nggak boleh, kalau bisa nggak lebih dari 2000, kalau misalnya di atas 2000 harganya mahal banget dan tidak ada versi over fender kayak M3. Jadi orang kalau ngeliat ya 30 biasa, padahal mesinnya kenceng itu 320is. 333i, nah itu versi edan banget, itu hanya dijual di Afrika Selatan. Fisiknya ya kayak E30, tapi mesinnya seri 7 dong, M30B32. Jadi cc-nya 3200-an. 6 silinder big block punya seri 7 dimasukin situ. Betapa seseknya kap mesin di balik kap mesin. Oke. Kemudian ada yang diesel. Yang diesel tuh mesinnya M21D24 2400 6 silinder. Jadi itu mesinnya juga dipakai di seri 5 yang E28. Bodinya sama lah. Nggak ada beda. Kalau bodi kurang lebih sama-sama semua lah. M3 juga lucu. Dari awal sampai terakhir
lampu belakangnya pakai yang punya pre-facelift, padahal dia sampai tahun 90-an juga. Mestinya kan tahun 88-an udah facelift. Kalau yang M3 terus pakai lampu yang pre-facelift, kemudian bagian sininya, pilar C-nya juga lebih tebel, bagasinya, posisi bagasinya lebih tinggi. Kita coba duduk di belakang, kayak gimana sih? Oke. Nah, aslinya itu joknya tuh fabric, kain gitu. Tapi ini udah di retrim pakai leather, jadi mungkin lebih gampang ngerawatnya. Ini kalau kotor ya tinggal lap aja. Kalau misalnya masih fabric kan ketumpahan apa-apa ngeri juga ya. Oke, duduk belakang cukupan. Aduh, mepet banget. Padahal kan ini mobil setelan bule ya. Oh, bukan bule, karena pertama kali diciptakan mobilnya 2 pintu, makanya jok belakang ya sudah cukup aja. Pas dibikin 4 pintu, ya bisa bikin 4 pintu, pasang pilar, ganti pilar B-nya segala macem. Tapi ya dimensi interior kan ya udah segini aja, nggak bisa, ya udah cukup lah. Emang terasa tegak banget sih, tegak sih, asli ini tegak. Nah, kalau yang tahun-tahun awal E30 yang masuk Indonesia itu nggak ada headrest belakang. Mungkin ada, tergantung pesennya. Kalau emang dia nggak mesen headrest belakang, ya udah nggak ada pelontos. Ini udah kena, ini aja udah kena kre belakang nih, ini belakang ada kre. Oke, kemudian sebenarnya warna interior juga agak beda dari yang pre-facelift dan facelift. Kalau yang pre-facelift itu lebih gelap, kalau yang facelift itu lebih terang, lebih abu-abu. Ini kan lebih gelap ya, lebih kayak hitam. Kalau yang mudaan tuh lebih bright. Kita coba duduk depan ya. Wah, udah lama banget saya nggak duduk di E30. Terakhir kayaknya saya berinteraksi dengan E30 di dalam gini nyetir, itu zaman kuliah. Dulu saya juga pakai serupa kayak gini, yang pre-facelift juga tahun 88. Warnanya lebih gelap, warna hitam. Ingat banget zaman dulu ya. Dulu kayaknya lebih gampang keluar masuknya, sama saya belum segede sekarang kayaknya. Baik yang pre-facelift atau yang facelift itu interiornya mirip banget, serupa banget semuanya. Bedanya di setir. Kalau yang udah di atas tahun 90, start 90 di Indonesia, itu setirnya pakai M Technic 2, jadi palang 3. Kalau yang sebelumnya, yang pre-facelift ya setirnya palang 4 gini. Defaultnya gini. Tapi meskipun BMW punya beberapa opsi steering lain lah. Bentuknya ada yang palang 3, ada yang M Tech 1, ada agak cekung gitu, kemudian ada yang M Tech 2 agak jendol. Di Indonesia hanya satu tipe dan satu pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed. Nggak ada matic sayangnya. Tapi kalau misalnya Anda ketemu E30 318i otomatis, itu mestinya convert. Pakai yang beli dari luar atau punya 325. Tapi kalau ada pakai 325 mesti ada adjust sedikit lah. Oke, power window di sini, AC, kemudian tombol-tombol hazard, defogger belakang, jam, radio di sini, sen sebelah kiri, tipikal mobil Jerman, wiper sebelah kanan, switch lampu di sini. Jadi lampunya bukan di sini ya. Switchnya di kanan sini ditarik. Dan ini ada switch kosong buat kalau pakai fog lamp. Kalau yang versi build up biasanya itu di sini ada tombol check control. Jadi ini fungsinya buat kalau kita nggak perlu buka kap mesin untuk ngecek minyak rem, air radiator, atau segala macam, tinggal pencet gini, oh ternyata ada bohlam yang putus, tinggal cek. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu buka kap bagasi atau kap mesin gitu, jadi tinggal cek aja. Di sini ada nih cek control. Udah, kemudian ini juga unik, sebenarnya ini juga unik di E30. Pas kita kontak, itu blower ventilasi itu udah muter pelan banget, jadi buat sirkulasi udara. Jadi bukan AC ya, blowernya ya. Itu kalau masih asli kode ganti Jepang ya dia nggak muter lagi. Ini muternya pelan banget nih. Ada. Dan itu di setiap seri 3 start E30 kayaknya udah kayak gitu. Ini laci lumayan gede. Tuh nyimpennya di dalam sana. Blower AC juga di situ. Kemudian, nah ini juga nih, ini kelihatannya masih setelan setir kiri ya. Karena posisi tuas rem tangannya itu sebelah sini. Lebih dekat ke sana. Dan kalau buka kap mesin di sana. Jadi masih emang spek setir kiri. Dan ini salah satu, sebenarnya bukan kekurangan, tapi salah satu karakter utama BMW 30, setir kanan. Pedalnya offset. Jadi itu ke kanan semua. Jadi posisi duduknya kalau lagi nyetir macet-macetan, nah gini nih, miring gini nih. Injek kopling, injek rem itu ke kanan semua gini. Kalau nggak biasa nih ya, kalau nggak biasa, wah duduknya pegel nih. Duduknya nggak enak, bukan nggak enak, tapi posisi pedalnya yang ke kanan semua. Itu kalau macet-macetan kerasa, tapi kalau jalan normal ya nggak apa-apa. Oke, idealnya E30 tuh matic, enak banget, nggak perlu nginjek kopling, jadi nggak miring-miring gini nih, nginjek kopling gini nih.
Oke, kita lihat mesinnya ya. Wah, Karnaval Motomobi 2026 hadir kembali untuk Anda pecinta otomotif. Mari kita bersilaturahmi sesama penggemar otomotif. Karena Karnaval Motomobi hadir setiap tahunnya sehabis Lebaran. Banyak berbagai booth yang menarik yang bisa Anda kunjungi. Dan yang pasti, Om Mobi akan selalu ada di acara itu. Ditunggu kehadirannya di sana. Gratis. Kapasitasnya udah dibuka, tapi bukan gini, tapi ke depan. Nah, oke, ini dia. Ini mesinnya M10 B18. Udah pakai injeksi bahan bakar elektronis Bosch LG-Tronic. Ini airflow-nya di sini. Ya, pengapiannya masih model konvensional di atas gini. Sistem injectionnya juga nggak terlalu ribet. Kabelnya juga ya kalau nggak diacak-acak masih reliable lah. Nah, tadi saya bilang ini mobil masih setelannya setir kiri. Iya, semua E30 setir kanan, defaultnya memang setir kiri. Tadi rem tangan, bukaan kap mesin, remnya masih sebelah kiri, nggak dipindahin. Kenapa kok nggak dipindahin? Gimana taruh sini lah, ini udah aki sama distributor, nggak mungkin kan? Jadi tetap di sana, dari pedal dikasih linkage ke situ. Memang ngeremnya butuh penyesuaian, nggak bisa langsung langsung ngerem gitu, tapi pasti ada jeda buat antara kita nginjek sampai mobilnya ngerem gitu ya, itu pasti. Mesin M10 ini menurut saya dan ownernya dan beberapa mungkin banyak owner BMW lain, M10 itu mesin yang tergolong badak karena ini mesin udah proven banget dari tahun 61 loh. Dari tahun 61 M10 sampai tahun 88. Berapa tahun tuh? 20, hampir 30 tahun loh. Itu mesinnya kuat banget. Yang tadinya karburator, kemudian karburatornya double, kemudian dikasih injection, dikasih turbo juga yang BMW 2002 turbo itu basic mesinnya M10. Dan sebenarnya mesin E30 M3 yang S14 itu bloknya adalah blok M10 dengan head DOHC. Edan nggak? Mesin ini proven kalau emang dirawat normal, ini cukup badak. Performance wise nggak terlalu gimana-gimana, horsepower nggak gede, M10 B18, tapi buat harian udah cukup banget. Padahal kalau misalnya dirawat sehat, speedometer berapa deh? Sampai 240, 200 aja kalau sehat mah. Mesinnya sehat, gampang 200. Gila ya. Nah, aslinya ini mobil pakai kipas mekanis, tapi udah dibikin pakai electric fan dari Suzuki Karimun. Obat mujarab di Indonesia ya kan. Mobilnya Fan-nya Karimun. Nah, gimana rasa berkendaranya? Saya udah lama banget nggak nyetir E30 pre-facelift yang kayak saya pakai dulu. Ini kebetulan punya teman saya yang udah berkali-kali punya E30. Saya kenal pertama kali juga gara-gara dia pakai E30. Gimana rasanya? Yuk kita jalan bareng owner ya. Yes, akhirnya kami sudah bersama Om Gita. Jadi ini cerita dikit ya. Saya kenal Om Gita dari tahun berapa Om Gita ya? 9 berapa ya? 9 tahun plak-plak. Kedua kalau salah ya. 98, 99. Lupa lah acara itu. Senayan tuh. Ya pokoknya Udah. sebelum Jauh 2000 aja. sebelum Krismon. Jauh. Jauh sebelum Krismon. Nah, tuh kenal Om Gita di situ. Terus dia udah pakai BMW 30. Jadi tahun segitu nih, sebelum Krismon 97, 98. Itu dia udah pakai E30. Sejak itu sampai sekarang, pokoknya kalau ketemu Om Gita pikiran udah BMW 30 aja. Betul. Deh, pokoknya E30 ya. Kalau hitung-hitung Om Gita udah berapa kali BMW 30? Berapa kali ya? Pertama pakai 13 LK. Bener nggak? betul, 13 LK. Itu tahun 93. Dari tahun 93. Iya, berarti itu dari 93 kita depan. Ya, 95 deh, kayaknya Ya, 95 deh. ya. Pokoknya Om Gita itu mobilnya rata-rata Eropa. VW, Fiat juga ada, tapi Ya. BMW-nya nggak pernah putus. Ya, BMW-nya nggak pernah, dan seri 3, seri 5-nya sempat juga depan. seri 5 ya, dua kali, Ya, dua E28 ya, dua kali. tapi lebih seringnya E30. Karena ada alasan juga tuh kenapa. Oh, kenapa tuh? Galvanya kecil, jadi agak susah. Kalau Oke. lagi fit, segar, aman. Kalau lagi capek, pulang ngantuk, Bisa nerima. tidak aman. Nyerempet tembok tetangga nanti. Ya, Nah itu alasannya. jadi alasannya mobilnya yang ukurannya ringkas saja. Mereka. Ringkas. Oke. Terus Om Gita kan udah berkali-kali pakai 30. Ya.
udah kurang lebih pasti hafal lah penyakitnya di mana. Itu sebenarnya si E30 ini kelemahannya tuh di mana sih? Fisik deh, fisik dulu. Fisik. Nah. Fisik maksudnya apa? Dari engine apa? Body dulu. Body. Kropos kah? Apa titiknya di Body mana aja? itu kropos di chassis depan, di kanan kiri, tepat di bawah kaki driver dan passenger. Di bawah firewall berarti. Di bawah firewall. Kalau di bawah firewall parah, dia akan naik ke atas sebelum firewall. Oh, Tidak pernah dari atas ke bawah. oh dari bawah dulu. Dari bawah kroposnya. Jadi lembab di bawah, Naik dan ke atas. I see. Itu pasti depan, belakang? Belakang jarang sekali ada kropos. Oh, Biasanya bagasi kropos kalau karet bagasinya udah jelek. Oh, karena ngeremes Ya, dari karet bagasi. Oke. Nah, engine-nya itu M10 dari tahun 60-an sampai tahun 88 ya? 88. 88 dan basic mesin S14 M3 ya, Iya, E30 M3 itu basicnya ya ini mesin M10 ini kemudian pakai head yang serupa dengan mesin DHC ya, DHC multivalve. Nah itu jadi emang terbukti banget kalau mesin M10 itu Iya, badak. badak banget. Oke, jadi itu semua. Kalau kayak kaki aman aja deh. Kaki aman lah, aman standar ya bisa. Ya maksudnya jadi macam-macam ya. Nah, Kan tergolong oke loh di kelasnya ya. Ya. Di kelasnya kaki belakang independen loh. kaki belakang independen. Ya rem Rem depan cakram, belakang mesin tromol. tromol kecuali yang 6 silinder gede-gede ya. Itu Ya, listrik ada ya. silinder baru belakang cakram Ya, dan depan ya. ventilated. Ya. Kalau ini yang solid ya. 10 itu masih solid. Solid. Seberapa banyak sih Om kita sekarang kan namanya mobil ya, umur lama-lama Iya. makin menipis. Iya. E30 tuh sebenarnya masih waktu orang kalau pengen gitu ya, Iya. gue pengen M30 tuh terlambat nggak sih kalau sekarang pengen beli gitu? Udah terlambat belum sih? Apa masih ada harapan untuk bisa? Masih bisa, masih kalau untuk kalau misalnya masih pengen, Heeh. masih worth it untuk dibeli karena owner deal-nya dibuat lagi. Oke. Jadi kayak dari BMW-nya BBAG, BBAG, ha? kan ada divisi klasik. Apa namanya tuh? Mobile Tradition. Ya, Iya kan? ya, Mobile dia ada. Tradition. Jadi dia mungkin tidak bisa produksi, Heeh. tapi dia akan carikan di negara Suppliernya. di negara mana yang masih ada stoknya. Oh, dia absen satu-satu ya. Terus kalau sama di luar juga, kayaknya saya vendor udah ada yang bikin. Oh, pattern panel udah ada. Kayak kaca belakang M3 kemarin teman dapat di Latvia, Oh, Eropa Eropa Timur. Eropa Timur ya. Banyak. Nah. Jadi kalau untuk engine Hmm. nggak ada masalah karena itu masih diproduksi. Banyak. Oke. Secara mekanikal ya, Nah, mekanikal masih aman. yang membuat kalau kita pengen punya 30 sekarang, Hmm. lebih baik cari yang karet-karetnya masih bagus. Karena karet-karetnya mahal sekali. Oh, karet Mau bodi, karet lipin, kaca. karet pintu, karet kaca, Hmm. itu Itu dulu deh. cari yang bagus. Mekanikal gampang lah. Mechanical, engine, chassis, kaki gampang. Tapi karet Hmm. susah. Jadi Oke. tapi ya kalau yang tidak freak original sih Ya. nggak masalah karena lokal pun sekarang udah bikin. Oh, udah ada. Ada kayak di toko hijau Hmm. karet pintu yang ada kayak birunya tuh. Yang nggak ada bulu monyet. Ya itunya itu udah dijual walaupun tidak ada kainnya, cuman rubbernya aja. Oke. Itu pun mereka jual ada buat part itu sama apa ya? Oh gitu. Yes, kayak pelipit. Yang ini nih, kelihatan kaca Ya nih. ada versi lokal, ada juga untuk salon atau part pintu. Part pintu sama sama coupe. coupe juga ada. Keren ya. Jadi ya selama tidak freak original sih Ya. tidak ada masalah. Kalau untuk Fungsi, fungsi ya, secara fungsi, ya, oke. ya. Buat dipakai masih Masih oke. worth it lah ya. Worth it. Oh berarti karet-karet dulu ya, karet-karet dulu. Karet itu yang vital. Heeh. Karet, terus Oh perintilan body. Ini perintilan body aman sih ya. lumayan kan? Masih ada. Masih Nah kan kalau misalnya si M10 ini pre-facelift ini kan Indonesia cukup spesial karena BMW Ya. Amerika kan. Ya betul. Nah itu kan kalau kenapa-napa amit-amit Ya. Ya. itu bukan nyari di Jerman tapi mungkin di Amerika apa gimana? Nyarinya di sini juga banyak ya.
Gambarannya udah banyak ya? Udah banyak. Kan semua orang dulu bikinnya maunya bumper facelift. Malah dipakai Euro bumper ya? Iya. Pakai Euro bumper, dimodif. Malah yang ininya yang Ya kalau ini saya emang ini M10 kayak 30, M10. Ini pertama kali saya punya M10 ini. putih itu bukan ya? Bukan, saya semuanya selalu M40. Dan selalu pasti tahun 88, 89. 89 up ya? Ya 89, nggak pernah 91, nggak pernah. Oh, nah iya 91 itu Twitter ya? Iya ada Twitter, dalamnya biru. Iya, kalau yang Saya paling suka 88 atau 89. dalam abu-abu, ini juga beda ya? Beda. Terus kan Lebih dark ya. lebih dark ya. beda. Bahannya Terus, juga beda ini ya? warnanya mirip, kalau ini sama. Oke. Warnanya sama, cuman lebih dark, lebih hitam. Kalau yang tahun Tahun muda, 9 tahun muda, lebih muda ya? agak hitamnya beda. Ininya beda lah, lebih abu-abu. Tidak lebih hitam. Terus Om Mita pernah bilang nggak? Seingat saya nih, itu dulu yang 9091 Iya, bahan joknya ATJ bukan sih? Bukan ATJ. Itu itu dulu kontra tuh ada yang bilang. Tapi setahu saya itu lokal tuh mungkin udah nggak ada. Oh, saya jadi suppliernya lokal, makanya beda ya, sama yang beda. Jadi kalau saya beli waktu itu pernah beli di Astra botol 91 biru, ya meter. Ininya sama, tapi tengahnya beda. Oh, insertnya beda. Beda. Pernah. Ada kemarin masih ada di rumah saya. Saya habis beli juga. Beda ternyata ya sudahlah. Jadi banyak loh. Iya. Misterinya E30 itu banyak banget. Banyak. Jadi kalau mau belajar E30 ya kita sebenarnya nih karena udah berkali-kali. Ya kan udah berkali-kali. Banyak yang lebih pintar, cuma kalau saya kan karena pakai mobilnya jadi terus, ngalamin. Jadi ngalamin. Oke. Dan jadi nggak pernah takut juga pakai mau jalan jauh. Iya. Udah tahu nih Apa aja ininya ya? Ya kalau pergi jauh kita bawa fan belt. Oh iyalah harus bakal gitu dong. Iya, bawa fan belt udah Iya. cukup. Oke. Bawa fan belt. Pokoknya persiapan kalau mau jalan jauh jangan lupa mobilnya biar tetap prima, nggak mogok. Iya Kan? Dan biasanya kalau yang sepengalaman saya, yang bisa dipakai jalan jauh yang tiap hari dipakai. Sudah pasti teruji. Iya. Kalau yang mobil Garage Queen Garage Queen dipakai cuma ada kumpul atau peran, itu dipakai jauh. ada aja biasanya. ya wis berarti pesennya Gitu. kalau punya E30 belum terlambat pakai mobilnya nikmatin. Oke, siap, itu aja Sih. Oke, Om Gita, thank you banget ya. Sip. BMW seri 3 E30 memang dirakit lokal dan dijual resmi di Indonesia. Namun, hanya versi sedan 4 pintu saja. Apabila Anda menjumpai yang versi 2 pintu atau station wagon atau bahkan yang cabriolet, sudah dapat dipastikan unit tersebut diimpor secara utuh. Jadi total BMW seri 3 E30 dijual sebanyak lebih dari 2,3 juta unit di pasar global. Banyak. Salah satu aspek yang mendukung kesuksesan BMW seri 3 E30 ini adalah bentuknya. Mobil ini memang sudah tidak muda lagi, tapi penampilan fisiknya seolah-olah mampu bertahan sampai puluhan tahun. Apabila Anda melihat BMW seri 3 E30 secara sekilas, pasti langsung paham kalau mobil tersebut adalah sebuah BMW. Seperti menempel di memori banyak orang. Ini saking ikoniknya bentuknya jadi diikuti banyak brand-brand lain. Kalau saja BMW tidak pernah menciptakan BMW seri 3 E30, tokoh Mas Boy dalam film Catatan Si Boy di pertengahan tahun 80-an bisa gagal jadi idola para remaja Indonesia. Mas Boy jadi naik apa? Kijang. Termasuk Fitra Eri juga. Ia bisa kebingungan pakai BMW apa dalam BMW 90s Challenge yang pernah kami buat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobil dan Mas Mobil apabila berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek pontomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.